Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwan jamaah rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada sahabat dan teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan kajian kami via online. Barakallahu fikum. Tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan karunia nikmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan kita dari tidur kita. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu di antara tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itulah seorang muslim ketika mereka bangun tidur maka dianjurkan untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, insyaallah taala kita akan membacakan kitab seputar tentang masalah adab, akhlak dan juga metode dalam menuntut ilmu, ya, dari buah karya Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu taala, atau yang dikenal dengan Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu taala. Kitab ini adalah berkaitan dengan adab, ya, yang mana beliau memberikan nama kitab ini adalah Ta'limu al-Muta'allim Tariqat Ta'allumi, yakni metode di dalam yang belajar dan jalan dalam pengajaran, ya. Jadi intinya adalah tentang seputar adab, ya. Jadi akhlak atau adab itu sangatlah penting sekali, terlebih ya bagi kita, bagi para penuntut ilmu, ya. Karena apa? Karena sebab utama kita mempelajari ilmu adalah supaya kita memperbagusi akhlak kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya, jadi terlebih kita bagi penuntut ilmu, ya, maka akhlak itu sangatlah penting sekali. Ya, sebanyak apapun ilmu seseorang ketika tidak berakhlak, ya, maka tidak bermanfaat ilmunya tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab yang sangat bagus sekali, ya, tentang adab atau akhlak bagi seorang penuntut ilmu. Ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, bahwasanya sejenak kita mengenal biografi penulis buku ini. Beliau dikenal dengan Az-Zarnuji, ya, karena apa? Diambil daripada kampung halaman beliau, yakni bernama Zahruj. Adapun nama aslinya para ulama yang mereka tidak mengetahui, dan bahkan tahun dan wafatnya juga tidak mengetahui, ya. Akan tetapi buah karyanya dikenal oleh kalangan para penuntut ilmu, ya. Maka kita bacakan, ya, muqaddimah yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau ini. Qala musannif rahimahullahu taala, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alami, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil Arab wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'il ulumi wal hikami. Jadi Syekh memulai kitabnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan fadilah atau keutamaan bagi anak keturunan Adam dengan ilmu dan amal atas seluruh alam, yakni atas seluruh makhluk. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sayyidil Arab,
yakni tuannya bangsa Arab dan juga selain daripada Arab, wa ala alihi wa ashabihi, dan juga semoga salam dan selawat tercurahkan kepada keluarganya dan juga sahabatnya yang senantiasa mereka berada di atas ilmu dan hikmah. Kemudian kata Syekh rahimahullah, falamma ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi zamanina, maka ketika aku melihat banyaknya para penuntut ilmu di zaman kita, ya, jadi pada zaman Syekh didapati banyak para penuntut ilmu, yajiduna ilal ilmi wala yasiluna, yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, kata Syekh, wala yasiluna, ya, akan tetapi banyak di antara mereka tidak memperoleh wa min manafi'ihi wa thamaratihi. Nah, akan tetapi kata Syekh banyak di antara mereka itu tidak memperoleh apa? Manfaat dan buah daripada ilmu. Ya, jadi pada zaman Syekh itu, ya, beliau menjumpai banyak kalangan para penuntut ilmu yang pada zaman beliau itu semangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Akan tetapi yang mereka tidak mendapatkan manfaat dan juga tidak mendapatkan buah daripada ilmu tersebut. Apa manfaat dan buah daripada ilmu? Maka beliau menyebutkan wahyal amalu bihi wan nashr. Ya, manfaat dan buah daripada ilmu itu adalah amal dan menyebarkan ilmu. Ya jamaah, jadi apa? Jadi pada zaman Syekh rahimahullah itu banyak sekali kalangan para penuntut ilmu. Akan tetapi mereka semangat dalam belajar, akan tetapi semangat mereka tidaklah membuahkan manfaat daripada ilmu tersebut atau buah daripada ilmu tersebut. Ya, lalu Syekh melanjutkan, yahramuna lama annahum akhtau. Hal ini terjadi, kata Syekh, karena cara yang mereka tempuh itu adalah salah. Nah, ternyata apa? Ada kesalahan mereka dalam menuntut ilmu. Ya, yakni apa? Annahum akhtau tariqahu wa tarakuhu syara'itahu. Yakni kesalahan mereka adalah, yakni salahnya jalan mereka dalam menuntut ilmu dan mereka meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Ya, subhanallah. Jadi kata Syekh, ya, bahwasanya para penuntut ilmu pada zamannya Syekh rahimahullah, mereka lah tidak mendapatkan manfaat dan juga tidak mendapatkan faedah daripada ilmu. Ya, sebabnya apa? Karena adanya kesalahan di dalam perjalanan mereka dalam menuntut ilmu atau metode mereka dalam menuntut ilmu, sehingga apa? Mereka meninggalkan syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Wa kullu man akhtau at-tariqa dhalla, dan setiap orang yang salah dalam suatu jalan maka dia akan tersesat, kata Syekh. Jadi barang siapa yang dia salah dalam suatu perjalanan maka dia apa? Akan tersesat. Qalla au jalla, baik itu kesesatan ya sedikit maupun banyak. Nah, ini pentingnya jamaah, di dalam metode menuntut ilmu itu ada jalan yang harus kita tempuh. Supaya apa? Supaya kita memiliki adab dan akhlak yang baik. Nah, kita lihat ya pada zaman kita ini kebanyakan mereka para penuntut ilmu disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka jauh daripada akhlak dan adab yang baik. Ya, maka supaya kita berakhlak mulia dan memiliki adab yang baik, maka hendaklah kita memperhatikan metode di dalam menuntut ilmu. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak salah jalan. Dan barang siapa yang salah menempuh satu jalan, maka apa yang akan dia dapatkan? Maka dia akan mendapatkan kesesatan. Ya, baik sedikit maupun banyak, kata Syekh rahimahullah. Maka beliau melanjutkan, fa'aradtu wa ahbabtu, maka ya dengan ini saya berkeinginan dan saya suka atau cinta an ubayyana lahum, ya, untuk menjelaskan kepada mereka tariqa at-ta'allumi, yakni apa? Jalan dalam menuntut ilmu, ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min athatizi ulil ilmi wal hikami. Ya, jadi kata Syekh, ya, maka melihat realita yang ada, ya, melihat realita pada zamannya beliau itu banyak penuntut ilmu yang semangat dalam menuntut ilmu, akan tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat dan buah daripada ilmu.
dikarenakan mereka salah dalam metode mempelajari ilmu, mereka meninggalkan syarat daripada menuntut ilmu, ya sehingga mereka tersesat. Maka Syekh rahimahullah berkeinginan ia memberikan sedikit penjelasan atau metode dalam menuntut ilmu yang mana beliau dapatkan daripada membaca kitab-kitab para ulama dan juga mendengarkan ilmu tersebut dari guru-guru beliau yang mereka adalah ahlul ilmu dan hikmah. Nah, faham ya jamaah ya? Nah, jadi kesimpulannya adalah beliau menulis buku At-Ta'limu Al-Muta'allim ya disebabkan apa? Pertama, beliau melihat semangatnya para penuntut ilmu pada zaman beliau, akan tetapi semangat mereka tidak berdasarkan dengan metode para ulama dalam menuntut ilmu. Kedua, ketika mereka semangat ya akan tetapi dengan cara yang tidak baik, maka mereka tidak memperoleh manfaat daripada ilmu dan mereka juga tidak memperoleh buah daripada ilmu. Ketiga, ya manfaat daripada ilmu itu adalah amal dan buah daripada ilmu itu adalah menyebarkannya. Ya, amal ia beramal berdasarkan dengan ilmu dan menyebarkan ilmu, yakni berdakwah, dan tentunya dakwah ini ia perlu syarat dan ada tahapan-tahapan dalam dakwah atau yang disebut dengan dawabit ya atau metode dalam berdakwah. Kemudian yang keempat, nah sebab karena kecintaan Syekh dan juga keinginannya kepada kaum muslimin, ya beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana cara metode dalam menuntut ilmu yang beliau sampaikan di dalam buku beliau ini, ya setelah beliau membaca kitab-kitabnya para ulama dan juga mendengarkan nasihat-nasihat atau ya mempelajari ilmu daripada guru beliau, yang mana guru-guru beliau itu adalah mereka ahlul ilmu dan ahlul hikmah. Bisa difahami jemaah? Naam. Raja'a ad-du'a ili min ar-raghibina fihi, ya dan saya berharap, kata Syekh, ya dan saya berharap ya orang-orang itu menyukai tulisan ini, al-mukhlasina bil fauzi, dan orang-orang yang tulus ikhlas supaya mendoakanku ya supaya mendapatkan bil fauzi, yakni apa, mendapatkan keselamatan atau kesuksesan, wal khalasi fi yaumiddin, dan juga keselamatan pada hari akhirat, ba'da mastahartullah ta'ala fih, dan setelah saya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala ya di dalamnya, ya maka sebelum Syekh menulis bukunya, ya sebelum beliau menulis buku, maka beliau istikharah dulu, ya beliau mengumpulkan faedah-faedah di dalam buku beliau tersebut. Lalu setelah itu beliau mengatakan wasammaituhu, dan aku berikan nama buku tersebut At-Ta'limu Al-Muta'allimi Tariqat Ta'allumi, yakni Ta'limul Muta'allimi Tariqat At-Ta'allumi. Jadi apa? Wasiat, yakni berkaitan dengan adab, akhlak dan metode dalam menuntut ilmu. Naam, jamaah. Ya jadi demikian tadi sebab apa beliau menulis buku ini. Dan ikhwas sekalian rahiman rahimakumullah, dalam menuntut ilmu itu kita perlu tafsil ya secara rinci dan tentunya secara bertahap. Ya ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu, ya kemudian kapan seseorang itu ya dia mempusatkan tentang satu cabang ilmu dan sebagainya, ya maka nanti akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Naam. Ada sebuah kisah jamaah yang sangat bagus sekali, ya, yang ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ya, intinya apa? Setiap kita adalah memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya, setiap kita adalah memiliki kewajiban dalam menuntut ilmu. Maka ada sebuah kisah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Ya, Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Ya. Nah, Al-Imam Al-Kisai rahimahullah, dia itu menuntut ilmu pada usia berapa? 40 tahun usianya, Masya Allah. Al-Imam Al-Kisai rahimahullah menuntut ilmu pada usia berapa? 40 tahun, bayangkan. Ya.
Akan tetapi tidak banyak yang tahu bahwa dulunya Al-Imam Al-Kisai rahimahullah, dia adalah seorang penggembala kambing. Dia adalah apa? Seorang penggembala apa? Penggembala kambing. Ya, kemudian ketika usianya sampai 40 tahun, maka satu ketika ikhwan rahimakumullah, satu hari Al-Imam siapa namanya? Al-Kisai rahimahullah itu lewat di depan seorang ibu yang sedang menyuruh anaknya untuk pergi belajar Al-Quran. Ya Masya Allah. Ya, jadi satu ketika apa? Imam Kisai ya pernah apa? Lewat di depan apa? Di depan seorang ibu yang sedang menyuruh anaknya untuk apa? Pergi belajar Al-Quran. Dikarenakan sang anak ini tidak kunjung berangkat, maka sang ibu pun berkata kepada siapa? Kepada anaknya. Apa kata ibunya itu? Mengatakan, wahai anakku, berangkatlah. Ibu tak ingin jika engkau besar nanti nasibmu seperti siapa? Penggembala kambing itu. Siapa dia? Nama Al-Imam Kisai rahimahullah. Ya seraya apa? Seraya ibu tadi apa? Menunjuk siapa? Al-Imam Al-Kisai rahimahullah. Maka jamaah subhanallah, mendapati kejadian seperti itu, terlecutlah Imam Kisai. Ini apa? Belum mengatakan, bagaimana bisa aku dijadikan perumpamaan dalam kebodohan? Ya jawab di dalam hatinya seperti itu. Maka saat itulah Al-Imam Kisai rahimahullah, beliau bertekad dengan kuat dan berubah. Maka tak perlu menunggu lama, ia jual seluruh hewan gembalaannya dan beliau fokus belajar ilmu, tentunya ilmu din. Dia belajar dan belajar meskipun usianya sudah berapa? 40 tahun, bayangkan Masya Allah. 40 tahun. Dan dia semangat menuntut ilmu karena apa? Karena perkataan seorang ibu tadi. Maka apa yang terjadi ikhwan? Rahimakumullah. Maka setelah dia belajar dalam waktu yang cukup lama, maka Imam Kisai rahimahullah menjadi seorang ulama ya yang ahli dalam ilmu qiraat dan pakar dalam ilmu tata bahasa Arab. Subhanallah. Dia menjadi sumber rujukan ulama pada zamannya, bayangkan jemaah. Subhanallah. Jadi intinya apa? Hendaklah kita belajar terus. Ya belajar dan jangan kita sibukkan kepada sesuatu hal yang bisa merusak hati kita. Ya, dan juga kita jangan mengatakan, wah, aku sudah tua Ustadz, anak sudah tua, anda nggak perlu belajar. Allah musta'an. Ya, maka seharusnya kita katakan Bismillah. Ya, aku akan memulai belajar. Ya, namanya menuntut ilmu ini tidak ada batas usia. Bahkan sosok seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seorang imam. Bayangkan seorang imam jemaah. Kalau diisi pengajian itu yang hadir 55.000 orang, bayangkan. Seorang imam. Dia senantiasa menuntut ilmu, senantiasa memegang pena. Ya, beliau mencatat faedah-faedah, bayangkan para ulama. Ya, maka kita jangan malas untuk apa? Mendatangi ilmu. Dan kita sibukkan diri kita dengan apa? Dengan ilmu, terlebih lagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah, subhanallah. Ya, begitu banyak fitnah, dan ketika terjadi satu fitnah, maka kita jangan masuk ke dalamnya. Ya, kita berdiam diri. Ya, kita sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Ya, maka sejatinya ya apabila kita sibukkan diri kita dengan fitnah, maka kita masuk dalam fitnah tersebut. Ketika sudah masuk, maka ia akan melalaikan hati, akan membuat hati kita keras dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, maka subhanallah jemaah. Ya, nah, maka kita kembali kepada buku yang kita pelajari ini. Ya, maka Syekh mengatakan ya di dalam muqaddimahnya ini apa? Beliau menyebutkan sebab-sebab apa? Beliau menulis buku ini. Lalu beliau mengatakan wa ja'altuhu fusulan, dan aku jadikan beberapa fasal di dalam buku ini. Ada 13 fasal ya. Yang pertama adalah faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yani fasal yang pertama adalah hakikat ilmu, ya, kemudian fikih dan keutamaannya. Kemudian fasal yang kedua fi niyati fi hali ta'allumi, yakni niat dalam menuntut ilmu. Fasal yang ketiga fi ikhtiyaril ilmi, ya, wal ustadzi wasyariki wathibati, yakni apa? Memilih memilah-milah ilmu, ya, guru, sahabat dan juga ketekunan.
Kemudian fasal yang keempat, ta'zimil ilmi wa ahli, mengagungkan ilmu dan ahlinya, yakni para ulama. Kemudian fasal yang kelima adalah fil jiddi wal muwadhabati wal himmati, yakni apa? Kesungguhan, ketekunan dan cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu. Jadi sebenarnya buku ini sangat bagus sekali. Ya, terutama bagi kita penuntut ilmu, biar kita memiliki adab yang baik. Ya. Kemudian fasal yang keenam adalah beliau menyebutkan tentang fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Yakni apa? Dari mana dulu kita memulai. Ya, kemudian ukuran dan urutan dalam menuntut ilmu. Jadi ada tahapannya jamaah. Maka ketika kita baru hijrah, maka yang kita sibukkan adalah tentang akidah. Kita mempelajari ilmu akidah, ya, dan sebagainya. Ya, jangan kita sibukkan dengan permasalahan yang besar. Karena apa? Karena dakwah ini adalah masalah pekerjaan yang besar, ya, masalah yang besar. Ya, Masya Allah. Al Ustadz Haikal Hafizullah Ta'ala senantiasa memberikan nasihat kepada kita ketika kumpul asatidzah, maka beliau mengatakan sungguh dakwah ini amat berat ini dakwah jamaah. Ya, Nabi saja, Nabi Rasul, orang yang paling bertakwa di sisi Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, Nabi dan Rasul itu dia berdakwah tidak sendirian. Dengan siapa? Dengan para sahabat yang membantu dalam dakwahnya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa ini, subhanallah. Maka dalam dakwah, ya, ini adalah tugas yang berat. Ya, tentunya tugas yang berat. Ya, bukan sembarangan orang yang bisa memikul dakwah ini. Ya, maka ya kita hendaklah ta'awun dalam dakwah, ya, yakni saling tolong menolong dalam dakwah. Naam. Kemudian pada fasal yang berikutnya adalah beliau menyebutkan fasal yang ketujuh, fi tawakkuli, yakni tentang tawakal. Fasal yang kedelapan adalah fi waqti tahsil, yakni pada waktu untuk menuntut ilmu. Kapan waktu yang pas untuk menuntut ilmu? Kemudian fasal yang kesembilan adalah fi syafaqati wan nasihati, yakni saling mengasihi dan saling memberikan nasihat. Kemudian yang ke-10 adalah fil istifadati waqtibasil adabi, yakni mengambil faedah, ya, mengambil faedah dan mempelajari adab. Kemudian fasal yang ke-11 adalah fil wara'i fi halatil ta'allumi, ya, yakni sifat wara', ya, kehati-hatian kita dalam menuntut ilmu. Kemudian fasal yang ke-12 adalah fima yurisul hifdha wa fima yurisul nisyan, yakni hal-hal yang dapat menguatkan hafalan seseorang dan hal-hal yang bisa melemahkan hafalan seseorang. Dan fasal yang terakhir yang beliau sebutkan adalah fima yajlibu rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, yakni hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki dan hal-hal yang bisa menahan rezeki, dan apa-apa, ya, yang bisa menyebabkan bertambahnya usia seseorang dan apa-apa yang bisa mengurangi usia seseorang. Wa ma taufiqi illa billahi alaih tawakkaltu wa ilaihi unib, ya, dan tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Naam jamaah rahimana rahimakumullah. Ya, demikian tadi, ya, yang disampaikan oleh Syekh, inti daripada buku beliau ini. Dan insyaallah akan kita bacakan setiap kali kami safar ke sampai sini, dan kita akan bacakan, ya. Dan roh yang hilang di antara saudara kita saat ini adalah, yakni mengkaji kitab-kitabnya para ulama, ya, mengkaji kitab-kitabnya turas, ya, kitab-kitab ulama terdahulu, ya. Ini kitab ini sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, itu roh yang hilang di tengah-tengah kita. Ya. Kajian yang bisa membuat tafsir dalam sebuah ilmu itu adalah kita mengkaji kitab-kitabnya para ulama. Kenapa? Karena mengkaji kitab itu terdapat keberkahan. Bukan berarti kita menafikan kajian tematik, tidak. Ya, kajian tematik itu bagus, ya, pada momentum tertentu tentunya. Maka bagi kita penuntut ilmu, ya, hendaklah kita mengkaji kitab. Maka kita lihat jamaah, mungkin ada di antara saudara kita yang mungkin mereka,
ya sudah lama ngaji mungkin, ya akan tetapi kita kita melihat ya, atau mungkin kita bisa juga muhasabah diri kita, mungkin kita sudah lama ngaji tapi dari segi keilmuan ya kita hanya sebatas mengetahui secara umum, tidak secara rinci. Maka bagi kita, bagi penuntut ilmu, maka seharusnya bagi kita semuanya untuk apa? Mengetahui satu permasalahan itu ya dengan ilmu, supaya ketika terjadi suatu fitnah atau yang semisalnya, ya maka kita mudah dalam bersikap supaya tidak salah dalam menyikapi satu permasalahan. Naam. Ya maka intinya apa? Lebih banyak diam daripada apa? Berbicara. Naam. Maka kita masuk pada fasal yang pertama jamaah. Rahimana rahimakumullah. Ya, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Yakni fasal yang pertama ini adalah apa? Pentingnya ilmu atau hakikat daripada ilmu, kemudian ahli fikih dan juga keutamaannya. Ya, lalu Syekh Al-Imam Burhanul Islam atau Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah, beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya maka beliau menyebutkan yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, akan tetapi para ulama menyebutkan ya kalimat yang sahih itu hanya sampai kepada muslim. Ya, adapun muslimahnya itu adalah tambahan. Ya, yang sahih dari Nabi adalah muslim, yakni talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Naam. I'lam, kata Syekh rahimahullah, ketahuilah. Ya. Beliau melanjutkan bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin. Ya, sesungguhnya tidak diwajibkan atas setiap muslim talabu kulla ilmin. Yani apa? Tidak diwajibkan atas setiap muslim untuk mempelajari semua ilmu. Ya. Nah, maksud daripada hadis itu, kata Syekh, ya maksudnya adalah tidak diwajibkan atas setiap muslim untuk mempelajari semua ilmu, semua cabang ilmu harus dipelajari, tidak seperti itu. Ya, wa innama yuftaradu alaihi talabul ilmil hali. Ya, dan sesungguhnya yang diwajibkan atas mereka adalah menuntut ilmu tentang hal. Ya, apa ilmu hal itu, ikhwan? Ini hal itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim. Ya, ilmu hal itu adalah ilmu apa? Yang kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim, seperti ilmu apa? Tauhid, ya, akhlak, ya, dan yang semisalnya. Nah, ilmu yang berkaitan dengan itulah wajib bagi kita apa? Untuk mempelajarinya. Ya. Wajib untuk mempelajarinya. Kama qala, sebagaimana sebagian orang mengatakan, wa afdalul ilmi ilmul hal. Dan seutama-utama ilmu adalah ilmu hal. Apa ilmu hal? Tadi kita sebutkan. Ini apa? Ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai seorang muslim. Ya, itu ada ilmu hal. Ya, yang berkaitan dengan apa? Kewajiban sebagai seorang muslim, seperti tentang ilmu salat, tentang salat, zakat, puasa. Nah, sebentar lagi kita masuk pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Ya, ilmu yang berkaitan dengan keimanan, tentang akidah, ya, bagaimana keyakinan kita tentang Allah, aina Allah, di mana Allah. Nah, kenapa? Karena kebanyakan di antara saudara kita itu bingung. Di mana Allah, mereka nggak bisa jawab. Ya, ada yang mengatakan saya tidak tahu, ada yang mengatakan tidak boleh bertanya di mananya Allah. Ada yang lagi mengatakan ya Allah itu tidak di atas, ya tidak di dalam dan sebagainya. Dan ada lagi mengatakan Allah itu di mana-mana. Dan subhanallah jamaah, jangan kita meremehkan satu ilmu. Kenapa? Karena ilmu tentang keberadaan Allah
itu kebanyakan di antara saudara maupun saudara kita yang mereka masih belum tahu. Kalaupun terkadang mereka tahu, maka mereka keraguan di dalamnya. Padahal di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan Allah itu berada di atas arasy, yakni Allah istiwa di atas arasy. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan ada ribuan dalil yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arasy, yakni Allah tinggi, dan harus kita perhatikan ketika kita menetapkan Allah itu berada di atas arasy, bukan berarti Allah itu butuh kepada arasy, akan tetapi arasy butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk sebagaimana seorang raja yang duduk di singgasana, bukan demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada serupa sesuatu pun dengan Dia, sebagaimana firman Allah, laisa bagaimana ayatnya? Laisa apa? Naam, laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Naam, ini masalah tentang masalah akidah asma wa sifat. Naam. Dan kitab yang bagus dalam membahas tentang asma wa sifat adalah kitab Qawaidul Arba yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan juga kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan itu adalah kitab dasar dalam memahami asma wa sifat. Dan kitab yang lanjutannya adalah Aqidah Wasithiyah, dan yang semisalnya. Naam. Maka subhanallah, ilmu yang seperti itulah kita diwajibkan untuk mempelajarinya. Adapun ilmu yang berkaitan dengan selainnya, seperti ilmu tentang usul tafsir, kemudian ilmu tentang qawaidul fiqih, atau tentang ilmu tentang mustalah hadis, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah, yang apabila sebagian orang telah mempelajarinya, maka sebagian telah gugur tentang kewajiban ilmu tersebut. Maka bagi kita jamaah, kita wajib untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sebagai seorang muslim. Terutama bagi kita wahai para suami, maka wajib bagi kita untuk mempelajari tentang ilmu tentang berkaitan dengan rumah tangga. Kalau kita mempunyai anak, maka kita wajib mempelajari bagaimana konsep mendidik anak. Subhanallah, perhatikan dalam Islam memperhatikan tentang pendidikan anak sejak sejak usia dini. Kapan anak kita diperintahkan untuk sholat? Pada usia berapa tahun? Pada usia 7 tahun, kan? Nah, kita merenungkan sejenak. Ini sebagaimana kami nukilkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Hekal hafizallahu taala pada kajian kitab Bulughul Mahram bab tentang nikah. Maka subhanallah jamaah, coba kita hitung sejenak dalam Islam itu mengajarkan dalam mendidik anak itu sejak seusia dini, dan bahkan bukan sejak usia dini tapi kita mencari ibunya yang soleha tentunya, atau mencari suami yang soleh. Nah, itu adalah proses dari awal dalam pendidikan anak. Nah, ketika sudah menikah, tentunya kita ingin punya anak yang soleh dan soleha. Contoh saja, dalam Islam anak-anak itu diajarkan untuk sholat ketika usianya berapa? 7 tahun. Diperintahkan untuk sholat, maksudnya diingatkan. 5 waktu kita ingatkan jamaah. Kalau satu hari itu ada berapa kali sholat? 5 kali 5 kali 30 berapa? Satu hari ada 5 kali sholat, kan? Satu hari ada 5 kali sholat. Nah, 5 kali 30 berapa? 150 kali 12. 1.800 kali kita mengingatkan anak kita ketika usianya sudah 7 tahun. Sejak kapan kita perintahkan anak kita untuk sholat? Ketika usianya 7 tahun. Sampai berapa? Sampai berapa jemaah? Sampai 10 tahun, kan? Nah, berarti dalam 3 tahun itu terus kita ingatkan kepada anak kita untuk sholat. Kalau pada usia 10 tahun dia nggak mau sholat, apa yang kita lakukan? Kita pukul anak tersebut. Maka para ulama menjelaskan pemukulan di situ adalah tidak meninggalkan bekas dan dalam bentuk pengajaran kepada anak kita. Nah, coba kita kalikan. Berarti dalam 1 tahun itu ada 100
80 kali ya kan? Kali 3. Ya. Berarti berapa kali kita nyuruh anak kita sholat? 5.400 kali kita suruh anak kita sholat. Maka ketika dia baligh, ketika usianya sudah masuk 11 tahun, yaudah kita nggak perlu lagi dia nyuruh untuk sholat. Kenapa? Karena dia sudah tumbuh dengan kesadaran dia bahwasanya sholat itu penting, dan sejak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat lagi. Nah, banyak orang tua yang mengeluhkan, Ustadz, kenapa anak-anak Ustadz sudah 12 tahun dia masih nggak mau sholat, bahkan sering diingatkan. Pertanyaannya, apakah bapak sudah maksimal mengingatkan anak bapak ketika usianya 7 tahun sampai 10 tahun? Berarti satu hari berapa kali tadi? 5 kali. Nah, kalau waktu 3 tahun itu, ya berarti ada berapa kali tadi? 5.000, apa maksudnya? 5.400 kali kewajiban orang tua untuk selalu senantiasa mengingatkan anaknya untuk sholat. Bayangkan, ya. Nah, ketika sudah sering diingatkan, maka mudah-mudahan anak itu akan tumbuh kesadaran tentang pentingnya sholat. Terlebih lagi Nabi memerintahkan ketika sudah 10 tahun, maka apa? Kalau tidak mau sholat, maka dia apa? Dia pukul. Ya subhanallah. Nah, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada kita tentang mendidik anak-anak kita. Ya, nah, bagi kita orang tua wajib bagi kita untuk mempelajari pendidikan anak. Ya, naam. Kemudian kata Syekh, wa afdalul amali hifzul hal. Ya, dan seutama-utama amal adalah dia menjaga amal hal. Yakni apa? Amal yakni dari kesia-siaan dan dari kerusakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi. Ya, salah satu di antara tanda baiknya keislaman seseorang yakni dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Naam. Ya, maka seorang muslim ya tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali itu adalah manfaat bagi dirinya, baik untuk di dunianya dan juga untuk akhiratnya. Kemudian kata Syekh, wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Ya, dan ya wajib atas setiap muslim untuk menuntut ilmu, ya untuk belajar tentang apa? Ma yaqa'u lahu fi halihi, yakni tentang apa-apa yang berkaitan kondisi yang dia hadapi. Paham maksudnya jemaah? Jadi maksudnya adalah apa? Setiap kita ini wajib untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa? Kondisi yang kita hadapi. Fi halin kana, yakni dalam kondisi apapun. Ya, contohnya di sini kata Syekh, fa innahu la budda lahu. Ya, maka sesungguhnya la budda lahu mengharuskan bagi dia untuk apa? Minas sholati, untuk mempelajari tentang bagaimana salat. Fa yuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi. Ya, maka diwajibkan atas dia untuk mempelajari apa-apa yang harus dilakukan dalam solat. Ya, tentang rukun daripada solat. Ya, tentang apa? Hal-hal ya syarat sahnya solat dan yang semisalnya. Ya, ma yu'addi bihi fardhus salati. Yakni sekira dengan hal tersebut bisa menjalankan kefarduan solat. Ya, jadi kata Syekh, ya kita diwajibkan menuntut ilmu dalam hal apa? Kondisi yang kita hadapi. Ya, misalkan tentang solat, maka dia diwajibkan untuk menuntut ilmu tentang berkaitan apa? Tentang solat. Ya, atau tentang puasa, maka diwajibkan dia menuntut ilmu tentang puasa. Atau tentang zakat, ya maka wajib dia menuntut ilmu tentang berkaitan tentang apa? Tentang zakat. Wa yajibu alaihi biqadri ma yu'addi bihil wajib. Nah, ini adalah nanti masuk kaidah fikih. Maka dia juga harus mengetahui hal-hal yang menjadi tuntutannya, ya, yang dengannya ya dia menjadi wajib. Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Nah, ini kaidah nanti ikhwan. Ya, jamaah rahiman rahimakumullah. Sebab kata Syekh, hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya hal-hal yang difardukan, ya, maka wasilah tersebut
menjadi fardu. Ya, wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Ya, dan hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya satu kewajiban, maka wasilah tersebut dia pun menjadi wajib. Ya, ini adalah kaidah fikih. Dalam sebuah kaidah fikih maka disebutkan ya ini apa? Dalam kaidah fikih itu disebutkan al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Jadi hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Ya, paham maksudnya nih? Ini kaidah fikih nih, Masya Allah. Ya, jawab pembahasan kita ini. Ya, jadi maksudnya apa? Dalam kaidah fikih ya disebutkan al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Yani hukum wasilah tergantung pada tujuan-tujuannya. Ya, maksudnya gini ikhwan. Ya, bahwasanya apa? Perkara yang wajib yang tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan keberadaan sesuatu hal, maka hal tersebut pun hukumnya adalah wajib. Ya, contoh misalkan ya seseorang ya ketika dia hendak sholat, apa yang harus dia lakukan dulu? Bersuci. Ya, bersuci. Maka ya kita pun wajib untuk menuntut apa? Ilmu berkaitan tentang apa? Tentang bersuci. Kenapa? Karena kalau seandainya hal tersebut tidak kita jalankan, maka kita tidak akan sampai kepada satu kewajiban. Nah, seperti itu. Ya, secara umum tentang contoh daripada kaidah ini. Ya, maka beliau mengatakan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Nah, subhanallah. Nah, lalu beliau menyebutkan di sini wa kadzalika fi shaumi waz zakati. Nah, sebagaimana juga demikian contohnya adalah tentang puasa, tentang zakat. Ya, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu tentang puasa, tentang zakat. Ya, kalau tentang zakat ini adalah in kana lahu malun, kalau seandainya dia memiliki harta, wal haji in wajaba alaih, dan juga menuntut ilmu yang berkaitan tentang haji, ya bagi dia yang wajib untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Nah, demikian juga bagi seorang pedagang, ya dia diharuskan untuk mempelajari ilmu tentang kitab al-buyu', yakni apa? Jual beli. Ya, naam, demikian jemaah. Kemudian sedikit lagi ya sampai jam 6. Kemudian kata Syekh, ya wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian juga ya tentang jual beli, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu jual beli ketika apa? Dia seorang apa? Yattajiru. Apa tadi yattajiru? Naam, pedagang. Qila li Muhammad ibn al-Hasan, maka dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahmatullah alaih, semoga Allah merahmatinya. Ya, maka ada seorang bertanya kepada siapa? Muhammad bin Hasan rahimahullah. Maka dia mengatakan, lima la tunassifu kitaban fi zuhdi. Wahai imam, kenapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Ya, jadi ada seseorang bertanya kepada siapa jemaah? Kepada Muhammad bin Hasan. Apa orang itu mengatakan? Wahai imam, kenapa engkau tidak menulis kitab tentang zuhud? Nah, jadi seorang apa bertanya kepada siapa? Muhammad bin Hasan. Apa pertanyaannya? Dia mengatakan, wahai imam, kenapa engkau tidak menulis kitab zuhud? Apa kata Imam Muhammad bin Hasan? Qala, maka dia mengatakan, qad sannaftu kitaban fil buyu'. Ya, dan sungguh aku telah menulis kitab al-buyu'. Maksudnya apa? Ya, sungguh aku telah menulis apa? Kitab jual beli. Ya, ditanya kenapa engkau tidak menulis tentang kitab zuhud, malah dijawab oleh Muhammad bin Hasan apa? Dan sungguh aku telah menulis kitab jual beli. Maksudnya adalah apa? Az-zahidu, maksudnya zuhud, arti zuhud sesungguhnya adalah may yahtarizu ani syubhat wal makruhat fi tijarat. Ya, makna dari zuhud yang sesungguhnya adalah yakni orang yang menjaga dirinya dari perkara syubhat dan juga dari perkara yang makruh di dalam jual beli. Nah, intinya apa jemaah? Intinya adalah bagi setiap pedagang, ya ketika dia menjadi seorang pedagang, maka dia harus mempelajari kitab jual beli supaya dagangannya berkah,
supaya dia tidak salah dalam transaksi, supaya tidak ada tidak terjatuh dalam akad yang dilarang seperti riba dan yang semisalnya. Nah, demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini ya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain ya, karena insyaallah ya pagi ini juga kita akan kembali ke ma'had. Ya, mudah-mudahan nanti dapat kita lanjutkan daripada kitab ini, dan Masya Allah sangat bagus sekali kitabnya dan sangat luar biasa sekali. Ya, jadi kesimpulannya adalah jamaah yang dapat kita ambil sebagai penutup yang pertama adalah ya bahwasanya wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Ya, wajib setiap muslim. Ya, dan menuntut ilmu ini adalah ibadah. Ya, menuntut ilmu adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi. Ya, kondisi yang dia hadapi. Kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi. Ya, tentang masalah solat, ya maka wajib dia menuntut ilmu tentang solat. Ya, nah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah yakni hal-hal yang menjadi wasilah ditegaknya kewajiban, hal-hal yang menjadi wasilah ditegaknya kewajiban, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakun wajiban. Ini adalah kaidah fikih. Ya, yakni apa? Hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya kewajiban, maka wasilah tersebut menjadi wajib. Menjadi apa? Hukumnya juga kita wajib. Contoh, ya belajar bahasa Arab apa? Wajib atau tidak? Kalau dia penuntut ilmu maka wajib bagi dia untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah wasilah bagi kita untuk memahami apa? Kitab-kitabnya para ulama. Karena ulama kita, kitab-kitab mereka itu adalah kitab Arab. Ya, nah ketika seseorang hendak memahami ilmu, ketika mereka hendak membuka pintu ilmu, maka mereka harus mempelajari bahasa Arab. Maka wajib bagi dia apa? Untuk mempelajari bahasa Arab ketika masalah tersebut. Ya. Kemudian apa? Kesimpulan yang keempat adalah hendaklah seseorang ya senantiasa semangat dalam menuntut ilmu walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Sebagaimana kisah apa? Kisahnya siapa tadi? Al-Imam Al-Kisani. Ya, Masya Allah, dia pengembala kambing usia 40 tahun. Ya, dengan sebab perkataan saja dia menjadi termotivasi untuk menuntut ilmu dan menjadi seorang ulama ahlul qiraat dan ahli dalam bahasa Arab. Bayangkan, Masya Allah. Ya, na'am. Kemudian kesimpulan yang kelima, bahwasanya manusia itu sangat butuh kepada ilmu melebihi kebutuhan makan dan minum. Ya. Karena dalam sehari kita makan atau minum 2-3 kali, sedangkan ilmu dibutuhkan setiap hembusan nafas. Ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, demikianlah jemaah kesimpulan kita, dan kita cukupkan pembacaan sampai di sini, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairan kepada jemaah dan juga kepada pemirsa, kepada sahabat sekalian sedang menyaksikan kajian kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan juga bisa difahami dengan baik dan benar. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.